Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 9, gimana nih kabarnya hari ini? Pastinya sehat dan tetap semangat ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang materi bioteknologi. Nah, ada berapa sih jenisnya bioteknologi? Ya, bioteknologi itu ada dua jenis ya teman-teman. Ada yang namanya bioteknologi konvensional dan yang kedua adalah bioteknologi modern. Nah, sekarang apa sih perbedaan atau apa sih bioteknologi konvensional itu? Ya, bioteknologi konvensional itu bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme secara langsung. Jadi mikroorganismenya digunakan di sini adalah bakteri dan jamur. Jadi digunakan secara langsung. Contohnya ketika kita dalam pembuatan tape memerlukan bakteri Saccharomyces, misalkan seperti itu. Nah, yang kedua yang akan kita bahas hari ini adalah bioteknologi modern. Apa sih bioteknologi modern itu? Iya, bioteknologi modern itu adalah bioteknologi yang menggunakan alat canggih dan tahapan secara ilmiah. Jadi, kalau bioteknologi modern ini menggunakan alat yang canggih. Nah, bioteknologi ini banyak manfaatnya teman-teman atau banyak dimanfaatkan dalam banyak bidang. Bioteknologi modern itu kita ada di bidang pangan, kemudian pertanian, dan rekayasa genetika. Untuk pangan, untuk dalam bidang pangan ini kita eh, yang saya gambarkan ini adalah protein sel tunggal. Kalau kita tahu yang namanya sel tunggal, yang namanya sel itu adalah dia punya yang namanya inti sel, terus kemudian punya mitokondria, punya ribosom dan lain sebagainya. Nah, di sini protein sel tunggal itu adalah di mana seluruhnya ini ada nukleusnya, ada inti selnya, ada bagian kecil-kecil ini adalah semuanya adalah protein. Jadi dalam satu kesatuan ini adalah semua protein. Nah, protein itu biasanya kan kita dapatkan dari hewan. Contohnya adalah ini, Ustazah ambil contohnya adalah sapi. Nah, dalam protein sapi untuk menjadikan dia sapi ini siap untuk disembelih atau siap dikonsumsi berarti kan dia membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi butuh waktu lama dan tentunya harus menunggu. Sedangkan protein sel tunggal ini, protein sel tunggal yang isinya murni protein ini dihasilkan dari yang namanya adalah klorela. Jadi teman-teman yang warna hijau ini adalah klorela di mana klorela ini adalah protein semua. Nah, jadi protein sel tunggal ini itu eh, terdapat atau didapatkan dari klorela, di mana klorela ini adalah semacam ganggang. Nah, ini dia dapat digunakan dalam waktu yang singkat. Jadi protein sel tunggal itu karena kita kan hubungannya bioteknologi ya teman-teman ya. Jadi untuk mempercepat tadi dengan protein sel tunggal pada klorela. Nah, protein sel tunggal ini biasanya dikonsumsi para astronot atau yang pergi ke luar angkasa karena di luar angkasa gravitasinya sangat minim sehingga tidak memungkinkan untuk membawa peralatan atau membawa makanan sehingga digunakanlah yang namanya protein sel tunggal di mana satu buah protein yang kapsul atau dalam bentuk yang lain itu yang isinya adalah protein seluruhnya sebagai pengganti dari protein hewani tadi. Untuk dalam bidang pangan. Yang kedua dalam bidang pertanian. Nah, pertanian ini ada kultur jaringan, teman-teman. Nah, ini adalah contoh dari kultur jaringan. Misalkan di sini adalah kultur jaringan, kita ambil aja dari contohnya wortel. Nah, tahapannya karena kultur jaringan ini adalah dengan metode ilmiah dan dilakukan dalam media yang steril, maka perlu pengembangan atau dikatakan sebagai bioteknologi modern karena alatnya adalah alat yang canggih dan metode ilmiah. Contohnya ini teman-teman, kita punya misalkan di sini adalah sebuah wortel, kita ambil daunnya. Nah, untuk sel atau jaringan yang lebih mudah adalah sel atau jaringan tumbuhan. Nah, biasanya bisa digunakan pada daunnya, kemudian akarnya dan batangnya. Nah, contohnya seperti ini. Ada sebuah wortel, kita ambil wortel misalkan di sini adalah diambil daunnya, kemudian ditanamkanlah. Ditanamkan ini namanya adalah explant. Explant ini adalah bagian dari daunnya, misalkan bagian dari daun tanaman
ditaruh di dalam media. Medianya ini harus media yang steril ya teman-teman. Kemudian dari eksplan tadi dia akan berkembang jadi yang namanya kalus. Kalus ini akan berkembang jadi embrio dan embrio ini akan jadi planlet. Nah, planlet itu adalah bakal dari tanaman. Nah, contohnya seperti ini adalah bentuk-bentuk planlet atau perkembangan dari planlet tadi sehingga dia siap digunakan. Nah, kultur jaringan itu mempunyai keuntungan teman-teman, yaitu jumlahnya banyak dalam waktu yang relatif singkat. Nah, jadi kita bisa mengembangkan satu daun itu bisa menjadi 100 sampai bisa menjadi mungkin lebih dari 100 bisa. Dengan cara kultur jaringan yang kedua, sifatnya itu sama persis dengan induknya. Jadi ini sangat sangat diuntungkan untuk petani karena sifatnya sama dengan induknya. Misalkan induknya mempunyai sifat unggul, maka keturunan berketurunannya akan juga mempunyai sifat yang unggul. Kemudian yang ketiga, tanaman baru yang bersifat unggul tadi sudah Ustazah jelaskan. Nah, yang keempat ini dia bisa diproduksi atau bisa dilakukan dalam jumlah yang banyak dan tidak terbatas. Selama planlet tadi bisa tumbuh lebih banyak, maka tidak atau bisa atau tidak terbatas. Nah, kemudian yang kelima adalah bibit tidak terhindar dari hama penyakit, teman-teman. Karena ini hanya kultur jaringan ini hanya bersifat pembibitan saja. Jadi bibitnya karena dilakukan pada media yang benar, media yang steril sehingga tidak akan adanya hama atau bakteri yang masuk. Terus yang terakhir yaitu tidak tergantung pada musim. Nah, untuk yang kultur jaringan ini dia tidak tergantung pada musim. Musim apapun bisa dilakukan dengan kultur jaringan karena kita hanya memperbanyak bibitnya saja ya teman-teman. Nah, contoh kedua, bioteknologi modern dalam bidang pertanian adalah hidroponik. Jadi, teman-teman kalau kita yang sudah kita tahu banyak dan banyak sudah dikembangkan itu adalah hidroponik. Jadi, ini adalah salah satu hidroponik yang ini adalah sawi. Nah, hidroponik ini sesuai dengan namanya hidroponik, hidro artinya air, di mana tanaman ini tidak membutuhkan tanah. Jadi, dengan media tanamnya hanya berupa air saja dan nutrisi tentunya ya teman-teman. Nah, hidroponik ini dapat dilakukan pada tanaman yang mempunyai karakteristik sifat talus atau dia batangnya bukan batang kayu teman-teman. Jadi batangnya bukan batang kayu atau batangnya dalamnya berongga dan lain sebagainya. Contohnya bisa kita ambil sawi, terus kemudian kangkung dan masih banyak lagi pokcoy dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari tanaman yang bisa dikembangkan secara hidroponik. Nah, tentunya hidroponik ini dia sangat kalau di pasaran peminatnya sangat banyak sehingga sangat menguntungkan untuk petani bisa melakukan hidroponik. Nah, yang ketiga yaitu dalam bidang rekayasa genetika. Nah, rekayasa genetika seperti yang kita tahu, genetika berarti dia yang ada hubungannya dengan gen atau DNA. Nah, rekayasa genetika ini berarti dia adalah mengubah-ubah kode DNA atau kode gennya saja. Nah, contohnya di sini adalah tanaman transgenik. Jadi, seperti yang minggu kemarin kita sempat bahas, yaitu tanaman transgenik atau golden rice. Gambarnya seperti ini, golden rice ini dia mempunyai tanaman yang bulirnya besar dan warnanya keemasan. Nah, tanaman transgenik ini bisa terjadi apabila gen pengode beta karotin dari wortel disisipkan ke gen rice-nya atau ke gen padinya. Nah, teman-teman, jadi untuk yang tanaman transgenik ini dia adalah mengambil dari gennya, gen pengode beta karotin dia diambil dari wortel, kemudian gen tadi disisipkan pada gen khusus untuk warna pada padi. Nah, itu adalah contoh dari tanaman transgenik. Nah, bagaimana dengan hewan? Apakah ada hewan transgenik? Nah, tentunya ada hewan transgenik teman-teman karena dengan seiring perkembangan teknologi yang begitu maju dan pesat sehingga bisa dilakukan hewan transgenik. Contohnya ini adalah yang Ustazah ambil contoh adalah sapi. Nah, sapi ini dia merupakan sapi normal dengan posisi tubuh dan postur tubuh sama dengan yang lainnya. Namun yang kedua ini adalah sapi transgenik. Jadi sapi transgenik tadi mengubah kode dari sapi tersebut, misalkan ingin ditambahkan bentuk
tubuhnya, atau mungkin bisa ditambahkan dengan gen penghasil susu banyak atau gen untuk penghasil daging yang empuk dan lain sebagainya. Ini yang kedua ini adalah contoh dari sapi transgenik di mana pasti bentuknya akan berubah karena di sini adalah yang diambil adalah gen dari protein atau dagingnya. Nah, di transgenik ini dilakukan dengan memasukkan gen pengode enzim lisostapin yang diambil dari bakteri Staphylococcus simulans. Jadi, gen dari enzim tadi ini diambil kemudian dimasukkan ke bakteri. Nah, bakteri tadi akan menghasilkan satu zat yang kemudian disuntikkanlah ke sapi yang akan dibuat sapi transgenik. Nah, yang ketiga masih hubungannya dengan rekayasa genetika karena masih hubungannya dengan gen atau DNA. Nah, itu adalah pembuatan insulin. Jadi insulin buatan. Nah, seperti yang kita tahu, insulin itu bisa terjadi atau bisa diproduksi oleh kelenjar pankreas kita. Nah, untuk orang-orang yang menderita diabetes mellitus, maka dia akan susah membuat insulin atau kelenjar pankreasnya akan susah membuat insulin sehingga orang menderita diabetes itu tidak mampu memproduksi insulin dengan sempurna. Nah, insulin ini fungsinya kan dia untuk mengubah dari gula darah menjadi gula otot atau menjadi tenaga sehingga sangat bermanfaat buat orang penderita diabetes untuk bertenaga. Nah, insulin buatan ini bisa terjadi dengan cara memanfaatkan bakteri E. coli. Jadi gini teman-teman. Nah, ini adalah contohnya bakteri E. coli, kemudian ada kromosom bakteri lah. Plasmid inilah teman-teman. Plasmid ini adalah kita mengambil dari gen atau DNA kode dari kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas diambil kemudian dibuatlah DNA rekombinan antara plasmid. Plasmid tadi adalah yang ada di dalam bakteri E. coli. Kemudian dimasukkanlah kode insulin. Nah, setelahnya itu baru dimasukkan lagi ke bakteri E. coli. Nah, kenapa sih kok pilihannya adalah bakteri E. coli? Bakteri E. coli itu bakteri yang banyak ditemukan di alam ya tentunya. Nah, bakteri E. coli ini dia perkembangannya juga besar. Jadi, berkembang biaknya lebih besar sehingga untuk memproduksi insulin buatan ini diperlukan bakteri atau inangnya. Kemudian untuk ini DNA insulin diambil yang tadi sudah dijelaskan, plasmid insulin dimasukkan dalam bakteri dan bakteri E. coli menghasilkan. Kemudian yang rekayasa genetika yang selanjutnya adalah cloning domba yang seperti yang kita ketahui cloning itu adalah dengan memperbanyak ini bisa dilakukan pada hewan. Contohnya ini adalah yang seperti yang kita tahu sendiri ada namanya adalah domba Dolly atau domba khas Austria di mana dia telah lulus atau telah pernah dilakukan cloning. Nah, cloning ini teman-teman membutuhkan 3 jenis domba. Domba yang pertama misalkan ini adalah betina A. Dari A ini kita ambil sel tubuh diambil dari domba A. Jadi domba A ini menyediakan inti selnya, menyediakan sifatnya. Kemudian ada lagi domba B. Nah, domba B ini menyediakan sel telurnya. Jadi sel telur tadi, namun sel telur ini intinya harus dihilangkan terlebih dahulu. Nah, ini hampir sama dengan prosesnya bayi tabung ya teman-teman ya. Untuk yang domba cloning ini, inti sel dari A, kemudian sel telur dari B, namun sel telurnya ini sudah diambil intinya sehingga ini adalah kosong. Kemudian DNA dari A tadi dimasukkan ke sel telur yang dari B tadi. Nah, kemudian setelah dia berkembang jadi zigot, zigot dari embrio. Nah, embrio ini akan dimasukkan ke domba C di mana akan ditanami embrio di rahim induk pengganti. Jadinya yang C ini menyediakan rahim atau menyediakan tempatnya saja. Kemudian kalau sudah lahir dombanya akan identik atau sama dengan domba A. Kenapa kok sama dengan domba A? Karena tadi yang kita ambil adalah inti selnya dari domba A. Jadi pembawa sifatnya ada di domba A. Nah, ternyata cloning domba ini mempunyai dampak positif dan tentunya punya dampak negatif teman-teman. Yang pertama kalau untuk dampak positifnya,
bisa untuk melestarikan hewan langka. Misalkan hewan langka yang tidak bisa mereproduksi karena tidak ada jantannya, maka bisa dilakukan dengan cara cloning ini. Nah, yang kedua, menghasilkan sel jaringan atau organ yang sesuai dengan pengobatan untuk pengobatan. Misalkan untuk pengobatan kanker atau yang lain sebagainya, sehingga perlu dilaksanakan. Nah, kemudian yang ketiga adalah menghasilkan sel jaringan. Tadi sudah saya sebutkan ya yang kedua. Nah, dampak negatifnya karena ini adalah domba cloning, pastinya yang pertama adalah sangat rentan terhadap suatu penyakit. Yang kedua adalah mempunyai umur yang sama dengan si domba A atau induknya. Kenapa? Karena kan dia sama, mempunyai sifat yang sama tentunya, tapi mempunyai umur yang sama. Sehingga kalau yang dampak negatifnya ini bisa misalkan si A itu sudah ketika di-cloning sudah berumur 5 tahun, maka si domba anakan dari domba tadi dia sudah berumur 5 tahun meskipun masih dalam keadaan kecil. Karena inti selnya itu sama atau identik. Nah, yang ketiga yaitu antibodi monoklonal. Jadi antibodi monoklonal ini digunakan sebagai terapis atau untuk penolakan atau untuk terapis ya teman-teman. Jadi untuk menyembuhkan atau menghilangkan atau mengurangi sakit atau yang lain sebagainya pada jenis kanker dan lainnya. Nah, untuk antibodi monoklonal ini biasanya menggunakan hewan kelinci atau tikus. Nah, yang Ustazah contohkan di sini adalah imunisasi atau kita menggunakan hewan tikus. Nah, ini adalah contohnya gini, awalnya adalah si tikus ini akan diimunisasi dengan antigen. Nah, antigen ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengambil sel limfosit B. Sel limfosit B ini yang hubungannya dengan daya tahan tubuh tadi. Nah, kemudian antibodi atau sel limfosit B ini diambil setelah disuntikan di induk atau inang. Kemudian diambil, digabungkanlah dengan sel tumor sehingga menjadi sel hibridoma yang berkembang. Nah, sel dari hibridoma ini akan dikultur sel hibridoma sehingga jadilah antibodi monoklonal yang ini dapat dihasilkan kemudian dikemas dan digunakan pada terapis artritis. Kemudian ketika terjadi penolakan saat transplantasi organ, kanker sel darah putih, kanker payudara, dan jenis kanker lainnya. Jadi antibodi monoklonal ini sangat bermanfaat untuk manusia. Nah, teman-teman itu sekedar atau sekilas dari tentang bioteknologi modern. Nah, terima kasih atas waktunya teman-teman. Setelah ini bisa mengerjakan Ustazah untuk mengetahui seberapa paham kalian, maka bisa mengerjakan beberapa evaluasi. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Ustazah akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.